JIJS orang Indonesia pertama yang main di Serie A. Antusiasme fans luar biasa. Tiket laga timnas Indonesia versus Australia laku keras. Pelatih anyar Laos asal Korea Selatan ini bertekad kalahkan timnas Indonesia di Piala AFF nanti. 3 pemain Persija dipanggil timnas Indonesia. Carlos Pena berikan pesan menohok untuk Sinteyong. STY alergi panggil Erkam Bagut ke timnas Indonesia. Netizen resah. Bung Ahai angkat bicara. Statistik Reno Munz, pemain kelahiran Jakarta di Liga Jerman, layak bela timnas Indonesia. Kabar bahagia gelandang keturunan FC Eindhoven ini setuju untuk bela timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Regen Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Kabar baik datang dari Serie A saat ini. Untuk pertama kalinya ada orang Indonesia yang main di kasta tertinggi sepak bola Italia tersebut. Orang yang dimaksud adalah JIJS yang menjadi starter untuk Venezia saat bertandang ke Artemio Franchi, yaitu markas Fiorentina. JIJS tampil untuk pertama kalinya berseragam Venezia setelah pekan lalu belum bisa tampil lantaran akumulasi kartu. Jai menjadi orang Indonesia pertama yang main di Serie A. Debutnya di Serie A menjadi sinyal bagus sebelum pemanggilan timnas Indonesia untuk September nanti. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marshall Masita, pun mengabarkan antusiasme fans begitu luar biasa. Sebab sejauh ini tiket tersisa sudah di booking. Marshall Masita mengatakan penjualan tiket laga timnas Sinteyong mendapatkan sambutan hangat dari supporter. Pasalnya berdasarkan data yang dirinya miliki bahwa tiket sudah habis ludes. Ia pun berujar, kami baru jual yang match room pertama Indonesia versus Australia di GBK dan hanya tinggal kurang dari 10.000 saja karena November nanti kan main 2 away. Jadi kami baru jual yang match pertama. Dia mengatakan GBK memiliki kapasitas 78.000 penonton, namun dia pastikan pihaknya hanya menyediakan 70.000 lembar tiket untuk laga tersebut. Sebelum laga itu, skuad Garuda timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Arab Saudi dalam fase grup C. Laga tersebut akan dimainkan di King Abdullah Sport City pada 5 September nanti. Jangan lupa ditonton dan didukung ya. Pelatih anyar timnas Laos, Ha Yok Jun, tertantang untuk mengalahkan timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Ia mengaku skuad Garuda akan menjadi lawan yang sangat kuat. Timnas Laos akan bergabung dengan Indonesia, timnas Vietnam, timnas Myanmar, timnas Filipina, dan timnas Malaysia di grup B. Ia merupakan sosok anyar di kancah sepak bola Asia Tenggara. Ia menjadi pelatih asal Korea Selatan ketiga setelah Sinteyong yang menukangi timnas Indonesia dan Kim Sang-sik yang melatih timnas Vietnam. Meski begitu, ia mengatakan percaya diri dengan tugas barunya bersama timnas Laos. Ia optimis bisa membawa timnya bersaing di Piala AFF. Ia pun berujar, sebenarnya tekanan sangat besar melawan 2 pelatih Korea Selatan. Daripada perbedaan skor, saya hanya ingin menunjukkan Laos bisa bertahan, tidak peduli tim apapun yang mereka hadapi. Sambung pria berusia 54 tahun itu. Ia mengakui kekuatan Garuda dan tim lainnya berbeda level dengan timnya. Namun sang pelatih yakin bisa mengembangkan timnya secara cepat. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena mengatakan ada 3 pemainnya yang dipanggil Sinteyong ke timnas Indonesia. 3 pemain tersebut adalah Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Carlos Pena selepas laga Persija versus Persisolo. Ketiga pemain ini memang sering dipanggil Sinteyong ke timnas Indonesia. Sinteyong memang membutuhkan pemain itu untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, dan dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di GBK nanti. Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Witan Sulaiman diminta Sinteyong untuk berkumpul di Jakarta. Adapun Sinteyong dan staf pelatih timnas Indonesia hadir dalam laga itu. Juru taktik asal Korea Selatan itu memantau Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, serta Witan Sulaiman, dan penyerang Persisolo tentunya yaitu Ramadan Sananta. Ya, Ramadan Sananta juga dipanggil oleh Sinteyong ke timnas Indonesia. Sinteyong sampai saat ini belum mengumumkan daftar pemain Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Namun bisa dipastikan Sinteyong hanya akan memanggil 26 pemain saja. 12 pemain berasal dari Liga 1, sedangkan 14 pemain lainnya yang berkarir di luar negeri. Bisa dibilang Jakarta menjadi klub paling banyak yang menyumbangkan pemain ke timnas Indonesia, dan pelatih Persija ini pun berujar, ya ada 3 pemain kami yang dipanggil ke timnas Indonesia. Mereka adalah Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, dan Rizky Ridho, kata Carlos Pena.
Juru taktik asal Spanyol itu memberikan pesan untuk anak asuhannya yang akan bertanding membela Indonesia. Carlos Pena berharap ketiga pemain itu bisa memberikan yang terbaik dan membantu timnas Indonesia dalam melawan Arab Saudi serta Australia. Carlos Pena juga ingin ketiga pemain itu kembali ke Persija dalam keadaan baik. Terlepas setelah melawan Australia, Persija akan menghadapi PSBS Biak pada laga keempat di Liga 1 musim 2024. Ia pun berujar, "Saya mendoakan yang terbaik untuk ketiga pemain itu. Semoga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Lalu saat kembali ke sini, kondisi mereka dalam keadaan sehat," ucap Carlos Pena. Adapun Persija sukses meraih kemenangan atas Persis dengan skor 2-1. 2 gol Persija dicetak Rio Matsumura, sementara gol Persis dicetak oleh Musa Sidibe. Kemenangan itu membuat Persija kini bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 musim 2024-2025 dengan mengemas 7 poin. Keputusan Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia yang masih enggan memanggilkan Bagot untuk memperkuat timnas Garuda tampaknya membuat netizen resah. Adi Gunawan alias Bung Ahai angkat bicara. Tak sedikit netizen yang menantikan kehadiran Elkan Bagot di skuad Garuda. Apalagi dalam waktu dekat timnas Indonesia bakal menghadapi laga krusial di ronde ketiga. Ya, timnas Indonesia bakal memulai perjuangannya untuk bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Ujian pertama yang bakal dihadapi Garuda dengan bertandang ke markas Arab Saudi. Lalu timnas Indonesia bergantian status sebagai tuan rumah saat menjamu Australia. 2 pekan jelang gelarnya laga tersebut, sorotan tajam mengarah pada skuad yang bakal dibawa oleh pelatih Sintayong. Beberapa nama pemain mulai bermunculan bakal mendapat jaminan panggilan dari Sintayong memperkuat timnas Indonesia. Sebut saja Dimas Derajat, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Ramadan Sananta, Pratama Arhan yang namanya sudah bocor masuk skuad timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan depan. Hanya saja memang ada satu nama pemain yang sebenarnya diharapkan banyak pihak dipanggil oleh Sintayong, namun kenyataan tidak mendapatkan panggilan itu. Dan pemain yang dimaksud tersebut yakni Elkan Bagot yang musim ini dipinjamkan Everton ke Blackpool. Diketahui Elkan Bagot terakhir kali bermain untuk timnas Indonesia asuhan Sintayong di Piala Asia 2023 lalu. Sejak itulah nama Elkan Bagot tidak pernah masuk skuad lagi, mulai dari permasalahan cedera hingga ketidakharmonisan dengan Sintayong. Terkait isu ketidakharmonisan antara Bagot dan juga Sintayong tidak dapat dipastikan karena belum ada konfirmasi dari pihak masing-masing. Teranyar Sintayong sudah memastikan dirinya masih enggan untuk mempertimbangkan Elkan Bagot untuk skuad Garuda. Tidak ada penjelasan lanjut dari Sintayong mengapa dirinya tak mengambil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Padahal timnas Indonesia bakalan kehilangan Justin Abner, Jordi Amat. Sementara Elkan Bagot fit 100%. Sama sekali tidak mempertimbangkan nama Elkan Bagot, kata Sintayong. Keputusan Sintayong itulah yang mungkin membuat resah sebagian pihak mengingat Elkan Bagot fit untuk dimainkan. Menyikapi polemik yang saat ini mewarnai hubungan Sintayong dan Elkan Bagot, salah satu pengamat sekaligus komentator sepak bola pun angkat bicara, alias yang terkenal dengan sebutan Bung Ahai, memberikan sudut pandangnya terkait hal itu. Sintayong tidak mau memanggil dan Elkan Bagot tidak mau minta maaf. Ini jelas artinya jika keduanya sama-sama ego. Tapi sebagai pelatih, Sintayong memang harus mampu mempertahankan pendiriannya dengan tegas. Karena jika tidak, bisa saja nanti akan ada pemain-pemain lainnya yang akan berlaku sama. Bung Ahai merasa antara kedua belah pihak, Sintayong dan Elkan Bagot, perlu terbuka untuk berdiskusi guna menjelaskan situasi satu sama lainnya. Dari pihak Elkan Bagot, Bung Ahai pun menyarankan agar sang pemain meminta maaf sekiranya berbuat salah ke pelatih Sintayong. Lalu dari sisi Sintayong, Bung Ahai malah memuji ketegasan sang pelatih dalam mengambil keputusan besar. STY tak mau memanggil, Elkan Bagot tak mau minta maaf. Ini jelas artinya keduanya sama-sama ego. Lewat tweet Bung Ahai. Tapi sebagai pelatih, Sintayong harus mampu mempertahankan pendiriannya dengan tegas. Karena jika tidak, bisa saja nanti akan ada pemain-pemain lainnya yang akan berperilaku semaunya. Layak dinantikan untuk kedepannya apakah Sintayong akan kembali membuka pintu untuk Elkan Bagot. Doakan saja ya. Timnas Indonesia tak akan kehabisan pemain-pemain berbakat di luar negeri. Salah satunya adalah bek yang bermain di Liga Jerman, Reno. Reno merupakan bek kebangsaan Jerman yang saat ini bermain bagi tim kasta kedua. Pemain berusia 18 tahun itu sama sekali tak memiliki darah Indonesia dari orang tua atau kakeknya. Hanya saja ia lahir di tanah air, tepatnya di Jakarta. Jika mengacu pada statuta FIFA, artikel 7, Reno berpeluang membela Indonesia karena ia lahir di Jakarta dan merupakan wilayah Indonesia dan PSSI. Kasus ini mirip dengan Elkan Bagot yang sempat didekati timnas Thailand karena dirinya lahir di Bangkok. Meski tak mempunyai darah keturunan Thailand karena eligible
Untuk Indonesia, Reno pun masih bisa menjadi opsi skuad Garuda yang akan berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Lantas seperti apa kiprah dan statistik pemain ini? Apakah dirinya layak untuk dipanggil timnas Indonesia? Ya, seperti kita ketahui, Reno merupakan pemain milik Jota Fruit yang bermain di posisi belakang atau back. Ia bisa dipasang baik sebagai back tengah, back kiri, back kanan, dan bahkan sebagai gelandang bertahan. Pemain bernama lengkap Reno Morris Moon ini mengawali karirnya di sepak bola bersama Akademi SC Fortuna Clone. Ia menyampaikan keinginannya untuk membela Indonesia ketika diwawancara YouTuber Yusa Nugraha. Ia pun berujar, PSSI belum menghubungi saya, tapi Ferdi Bahdim, agen penghubung pemain keturunan Indonesia ke PSSI, sudah. Saya pikir sudah beberapa tahun lalu saya dihubungi Ferdi. Kami sempat mengobrol beberapa kali. Menurutnya rencana untuk membela timnas Indonesia muncul menyusul sengitnya persaingan untuk masuk skuad timnas Belanda. Dia tidak menampik Indonesia sebagai alternatif tim nasional yang bagus andai dirinya tidak mendapatkan panggilan di Belanda. Tentunya saya terbuka untuk membela timnas Indonesia. Bagi saya mimpi saya juga untuk bisa bermain di timnas Indonesia atau Belanda, kata sang gelandang. Namun realistis, melihat persaingan di posisi saya, maka timnas Indonesia menjadi opsi yang bagus, kata pemain berusia 19 tahun itu. Ia mengaku mengidolai winger Al Hilal dan timnas Brazil, Neymar. Memiliki darah dari kakek dan neneknya yang lahir di Jawa dengan usianya yang masih 19 tahun dan bermain untuk tim Liga Belanda. Kehadirannya bisa jadi tambahan berharga untuk timnas Indonesia. Berposisi sebagai gelandang maupun winger, ia akan menambah dinamis untuk kekuatan Garuda Indonesia.